Artinya kalau ini terus-menerus bisa terjadi pakai Zoom, mungkin nanti akan ada satu universitas atau sekolah yang memang ada di bidang online. Artinya belajar hanya di online saja. Karena dengan efek virus sekarang ini, dengan keadaan begini, orang tuanya takut-takut. Kayak di kota saya ini sekarang, tanggal besok sudah ada boleh masuk sekolah. Kalau nggak salah saya tanggal berapa ya? Tanggal 22, tanggal berapa gitu? Tanggal 20. Itu boleh masuk sekolah. Tapi banyak orang tua demo dan tidak merela anaknya masuk sekolah. Kenapa? Masih takut dengan virus itu. Takut anaknya tertular gitu. Nah itu kan, ini kan tanda-tanda daripada anaknya nggak sekolah, berarti kan Zoom gitu loh. Nah kalau sekolah sekarang ini contoh nih, ini sekolah tutup sudah berapa lama, universitas tutup sudah berapa lama. Itu sekolah dan universitas butuh biaya pengeluaran, listrik, bayar gaji karyawan, office boy dan lain-lain, itu kan butuh biaya. Oke lah. Halo guys, jumpa lagi dengan channel Zamri Desto. Saya ingin menyambung lagi sebuah cerita tentang new normal saat ini. Saya sedikit menyambung apa yang akan terjadi ke depannya ya. Kejadian-kejadian ini tidak bisa kita hindari ya. Mungkin kalau kemarin saya sudah cerita sedikit apa perusahaan-perusahaan yang sudah kena, dan yang kedepannya nanti apalagi sih yang akan berdampak ya, yang akan berdampak selain pariwisata gitu ya. Aplikasi untuk pembelian, kayak pembelian tiket lah apalah, itu juga akan berdampak nantinya, tapi mereka tidak terlalu besar dampaknya. Artinya masih sebuah aplikasi masih bisa bergerak, tapi pasti penghasilannya akan menurun ya. Terus restoran ya, restoran itu pasti akan kena juga, tapi mungkin tidak semua ya. Yang paling laris adalah nanti kalau restoran yang online udah pasti laris manis nanti gitu ya. Terus sekolah-sekolah mungkin akan kena nantinya. Kenapa? Karena sekarang ini sudah mulai terbiasa orang sekolah pakai Zoom ya. Kita tidak tahu ya, sekolah pakai Zoom. Artinya kalau ini terus-menerus bisa terjadi pakai Zoom, mungkin nanti akan ada satu universitas atau sekolah yang memang ada di bidang online. Artinya belajar hanya di online saja. Karena dengan efek virus sekarang ini, dengan keadaan begini, orang tuanya takut-takut. Kayak di kota saya ini sekarang, tanggal besok sudah ada boleh masuk sekolah. Kalau nggak salah saya tanggal berapa ya? Tanggal 22, tanggal berapa gitu? Tanggal 20. Itu boleh masuk sekolah. Tapi banyak orang tua demo dan tidak merela anaknya masuk sekolah. Kenapa? Masih takut dengan virus itu. Takut anaknya tertular gitu. Nah itu kan, ini kan tanda-tanda daripada anaknya nggak sekolah, berarti kan Zoom gitu loh. Nah kalau sekolah sekarang ini contoh nih, ini sekolah tutup sudah berapa lama, universitas tutup sudah berapa lama. Itu sekolah dan universitas butuh biaya pengeluaran, listrik, bayar gaji karyawan, office boy dan lain-lain, itu kan butuh biaya. Oke lah, sekarang orang tua nih, kita sebagai orang tua terus masih membayar sekolah anak kita, ya kan? Tapi dampaknya sekarang anak kita bayar, tapi anak kita ini sekolah apa enggak gitu loh sekarang ini. Pembayaran tetap berjalan kan gitu. Nah ini kan masih satu tanda tanya gitu kitanya. Artinya di sini juga kita harus melihat gitu kan. Jadi nggak tahu nih ke depannya bagaimana. Apakah bisa jadi sekolah universitas ini akan berdampak nantinya ya. Karena di Amerika sekolah-sekolah yang terkenal pun, kampus-kampus yang terbesar pun saat ini sudah mendeklarasikan bahwa mungkin nanti mereka akan melakukan dengan Zoom gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, kalau ada satu sekolah hanya pakai online dan pakai Zoom, udah pasti biayanya jauh lebih murah nantinya. Sekarang kan biaya sekolah begitu mahal. Saya nggak tahu persis ya mahal, tapi saya menyekolahkan anak saya ya cukup mahal gitu ya. Biayanya cukup mahal sekarang sekolah.
Ada sekolah-sekolah gratis ya, pemerintah punya, tapi banyak syarat lah, aturan lah, begini begitulah. Masih banyak juga yang korupsi lah, katanya gratis tapi masih harus bayar. Ya itulah di Indonesia ya, di Indonesia yang begitu-begitu sudah biasa ya, dari zaman ke zaman. Jadi sudah susah dihapus ya, sudah susah dimusnahkan yang begitu-begitu. Nah ini yang kita lihat sekarang ini faktanya ya. Nah kalau suatu nanti bisa terjadi ada sekolah yang hanya mengadakan Zoom udah lebih murah bayarnya, ya mungkin terjadi gitu loh. Karena sekarang juga kita sekolah tinggi-tinggi pun, ya maaf kata nih, sekolah tinggi-tinggi pun banyak yang pengangguran. Memang pinter dia keluar ya? Nggak ada yang pinter, karena mereka tuh stres yang ada masuk sekolah. Kenapa stres? Saya melihat anak saya masuk sekolah, semuanya tasnya, bukunya bertumpuk semua satu buku. Buku matematikanya, buku kimianya, buku IPA-nya, IPS. Wih, entah apa yang mau dipelajarin. Otak anak tuh cuma segitu, disuruh masukin semua, disuruh belajar semua. Yang nggak fairnya apa? Yang nggak fairnya apa? Anak kita disuruh belajar semua mata pelajaran, tapi gurunya beda-beda mata pelajarannya. Coba, mata pelajaran 10, gurunya 10. Anak kita otaknya 1, diajarkan. Bagaimana dia pulang nggak stres? Makanya akhirnya orang-orang yang sekolah tinggi itu bukan semakin pinter, tapi banyak semakin bodoh akhirnya. Gitu lah. Kalau Mas Roy saya kasih uang 100.000, Mas Roy beli tempe. Ini uangnya printing money loh, bukan dikasih, ini printing money dari langit, saya kasih 100.000. Terus Mas Roy beli tempe, terus tempenya dipotong jadi 500 biji karena banyak kan gitu. Terus masing-masing dijual 1.000, kan jadi 500.000. Inflasinya di mana? Itu sederhananya ya, sederhananya ya. Gitu. Tapi kalau orang kalau karena saking sederhananya, orang pinter yang makan sekolah sampai S3 itu nggak mau kayak gini. Harus dicari susahnya. Ini wah dicari bahwa nanti ini tetap ini uangnya kemana gitu, harus cari susahnya. Kalau kita bilang lu maksud lu mau bilang bahwa dokter lu itu takut sia-sia kan, diledekin sama kita yang nggak berilmu, bener nggak? Iya kan? Nah, kita mengerti. Jadi emang ada orang yang punya hegemoni ilmu dan hegemoni idea, itu dia apalagi punya power, dia nggak mau ada pendapat yang lain gitu. Nah, tapi di dunia ini kan kalau dia mungkin muscle-nya, bicepnya bagus kayak Deddy Corbuzier gitu, bicepnya bagus gitu. Tapi kan ada orang yang kayak Mas Gibran yang six pack-nya ya kan lebih bagus. Jadi orang tuh punya muscle knowledge yang lain. Knowledge juga ada, tapi ada muscle yang lain gitu ya. Ya mau nggak pakai yang ini karena kita lagi nggak butuh begini nih. Kita lagi butuh yang perut misalnya gitu. Nah kita mau. Nah saya bukan membandingkan. Saya memang tidak sekolah. Saya hanya sekolah sampai kelas 5 SD ya. Saya nggak sekolah. Tapi itu yang saya fakta yang saya lihat. Kawan-kawan saya banyak yang insinyur, yang SH, tapi dagang di kaki lima, ya kan? Jadi kacung orang itu banyak gitu loh. Itu yang saya lihat. Artinya gini loh, saya melihat satu keluarga nih, satu keluarga besar kayak geng Halilintar, anaknya nggak ada sekolah, tapi pinter, bahasa Inggrisnya jago, mati-matinya jago, agamanya bagus. Kita melihat, coba belajar di situ. Artinya gini, pendidikan itu bisa kita ajarkan, kita nggak tanpa universitas, tanpa sekolah juga. Saya nggak sekolah, saya hanya sampai kelas 5 SD gitu loh. Ya, sampai kelas 5 SD. Kekurangan saya hanya menulis saja, tulisan saya jelek. Tapi kalau yang lain, ayolah kita tes sama-sama, ya. Bukan nyombong, bukan. Saya nggak ada yang perlu saya sombongkan. Kenapa? Karena saya hidupnya penuh dengan dunia. Saya tidak dibesarkan di dunia universitas, tapi saya langsung praktek kerja sekolah sekaligus semuanya. Kalau orang di sekolah kan belajar aja, teori semuanya. Kalau saya enggak, belajar praktek teori semua sekaligus, langsung dapat duit. Nah itu yang saya lakukan dari umur 13 tahun ya. Dari saya kelas 5 SD, umur saya waktu itu 13-14 tahun lah. Itu yang saya lakukan. Saya kerja teori praktek langsung dapat duit. Jadi kalau bicara ilmu ya berbeda. Kalau banyak orang hanya pinter ngomong, tapi dia belum pernah praktekin. Kalau orang-orang bodoh kayak saya yang nggak sekolah kayak saya ini, kita ini bukan teori, kita langsung belajar, langsung praktek. Itu bedanya. Jadi kami sudah tahu kegagalan itu ada di mana, kesalahan itu ada di mana. Kami sudah lakukan gitu loh. Nah kalau di dunia teori itu kita belum tahu ini benar apa enggak.
dilakukan ini salah apa enggak gitu loh, belum tahu gitu ya. Itu akan berdampak ya, itu akan berdampak. Jadi itulah yang kita harus pikirkan sekarang, bagaimana kita jago di dalam dunia IT, kita jago dalam dunia online, kita harus belajar tentang leadership, kita harus bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik gitu ya, menjadi seorang leader yang baik. Walaupun Anda jadi bos, Anda jadi karyawan, Anda tetap menjadi seorang leader gitu loh ya, dimanapun berada gitu. Bukan hanya Anda di instansi tersebut, tapi di mana saja. Jadi karyawan, Anda harus jadi leader yang baik untuk teman-teman Anda. Anda jadi bos, Anda harus jadi leader yang baik untuk karyawan Anda. Anda jadi leader di sebuah perusahaan, Anda juga menjadi leader yang baik buat anggota Anda, tim bisnis Anda gitu ya. Nah, saya banyak belajar melihat orang-orang yang sukses itu di dunia itu, dia punya itu semua gitu ya. Itu saya barusan lewat, ada Pizza Hut tuh. Pizza Hut lagi parkir pakai motor. Jadi karyawannya jualan Pizza Hut pakai motor di pinggir jalan ya. Tapi saya kelewatan, saya mau mundur lagi jauh ya. Nah, itu yang saya lihat. Mereka berjuang untuk menjual produknya. Dulu dicari gitu ya. Kita dicari dulu makan Pizza Hut. Wah, sampai duduk aja kita antri gitu, nunggu orang keluar ya. Sekarang sampai jual-jual di pinggir jalan begitu. Ini dampak ya. Jadi kita harus mulai berpikir. Oke? Buat teman-teman saya yang sekarang ini yang lagi masih berpikir begitu begini ya, bisnis apa, jalankan bisnis yang sudah ada di depan mata Anda saat ini. Anda kembangkan itu, Anda belajar lagi. Yang belum paham tanya lagi ya, yakinkan diri Anda bahwa saya harus lakukan ini ya. Yang penting itu dulu ya, sebagai kemampuan Anda di mana. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi seorang leaders yang baik. Oke, salam sukses.